Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Diversifikasi Aset, Pendanaan, dan Pendapatan terhadap Stabilitas dan Risiko Bank Domestik dan Asing di Indonesia, yang dibimbing oleh Bapak Bowo Stiono. Pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh kondisi industri perbankan Indonesia yang semakin kompleks, baik dari sisi tekanan makroekonomi, perubahan struktur pendanaan, maupun meningkatnya kompetisi antar bank domestik dan bank asing. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan relatif cepat, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang kembali stabil di kisaran 5% setelah kontraksi pada tahun 2020. Namun pemulihan ini berlangsung di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global, sehingga tidak sepenuhnya menciptakan kondisi makro yang longgar bagi sektor perbankan. Kenaikan inflasi pasca pandemi direspon oleh Bank Indonesia melalui kebijakan BI Rate yang bertahan cukup lama atau higher for longer. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, namun berdampak langsung pada biaya intermediasi perbankan. Dampaknya terlihat dari kenaikan suku bunga DPK atau dana pihak ketiga, khususnya deposito yang menyesuaikan lebih cepat terhadap BI Rate. Sebaliknya, penyesuaian suku bunga kredit ini relatif lebih lambat dan tidak simetris akibat dari faktor persaingan, regulasi, dan daya bayar debitur. Kondisi ini menyebabkan tekanan margin perbankan, terutama bagi bank yang sangat bergantung pada pendanaan deposito berjangka. Hal ini juga terlihat pada tren net interest margin dari Bank Umum Nasional yang menunjukkan tren penurunan. Kenaikan suku bunga dana berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan bank menyesuaikan suku bunga kredit, sehingga spread bunga menyempit dan margin dari intermediasi tergerus. Kemudian di bawah ini adalah grafik dari BOPO, beban operasional, pendapatan operasional, yang memperlihatkan kecenderungan meningkat, di mana hal ini mencerminkan penurunan efisiensi operasional bank. Kenaikan biaya operasional dan biaya dana tidak sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan. Menurunnya NIM dan meningkatnya BOPO menyebabkan ROA, return on asset, yang sempat membaik pada fase pemulihan pasca pandemi, namun kemudian cenderung tertahan dan menurun kembali pada periode suku bunga tinggi. Hal ini menandakan bahwa terjadi tekanan profitabilitas bagi perbankan. Landasan perumusan masalah penelitian ini didasarkan pada adanya research gap dalam literatur perbankan. Pertama adalah hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan temuan yang kontradiktif mengenai dampak diversifikasi terhadap stabilitas dan risiko bank. Sebagian studi menemukan bahwa diversifikasi dapat menurunkan risiko melalui penyebaran exposure, sementara studi lain menunjukkan bahwa diversifikasi justru meningkatkan kompleksitas, inefisiensi, dan risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara diversifikasi dan kinerja perbankan masih belum konklusif. Kemudian yang kedua, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial karena hanya menguji satu atau dua jenis diversifikasi. Kajian yang menguji ketiganya, diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan secara simultan, khususnya dalam kasus perbankan Indonesia, masih minim. Kemudian yang ketiga, penelitian yang secara eksplisit membandingkan bank domestik dan bank asing juga masih minim. Padahal perbedaan model bisnis, struktur pendanaan, akses modal, dan profil risiko ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dari diversifikasi. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan terhadap stabilitas perbankan Indonesia dan terhadap risiko perbankan Indonesia, serta moderasi pada bank umum dan bank domestik di Indonesia. Kemudian dari tujuan tersebut dibikinlah 7 pertanyaan penelitian. Yang 3 pertanyaan pertama mengenai diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan terhadap stabilitas. Kemudian pertanyaan 3 yang kedua, aset, pendanaan, dan pendapatan terhadap risiko. Dan yang terakhir adalah terkait dengan apakah pengaruh diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan pada bank domestik dan bank asing itu berbeda di Indonesia. Landasan teori penelitian ini berpijak pada teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz tahun 1952, di mana teori ini menyatakan bahwa risiko portofolio tidak hanya ditentukan oleh risiko masing-masing aset secara individual, tetapi juga hubungan atau korelasi antar aset dalam portofolio. Dengan mengombinasikan aset yang tidak bergerak searah atau tidak berkorelasi sempurna, maka risiko total ini dapat ditekan tanpa harus mengorbankan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam konteks perbankan, konsep ini tidak hanya relevan pada sisi aset, tapi juga pendanaan
pendanaan dan pendapatan. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediari yang menghimpun dana dari investor atau deposan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau aset keuangan lainnya. Oleh karena itu, struktur neraca dalam biologi bank secara inheren mencerminkan strategi diversifikasi yang dijalankan. Diversifikasi pendapatan itu sendiri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bank pada satu sumber dana tertentu, seperti DPK atau dana pihak ketiga, sehingga dapat menurunkan risiko likuiditas apabila terjadi rush atau penarikan besar-besaran. Sementara itu, diversifikasi aset dilakukan melalui kombinasi kredit, pendapatan pada bank lain, serta surat berharga yang diharapkan mampu menekan fluktuasi pendapatan dan meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko kredit dan risiko pasar. Selanjutnya, diversifikasi pendapatan mengacu pada komposisi sumber pendapatan bank yang tidak hanya bergantung pada pendapatan bunga, tetapi juga pendapatan non-bunga seperti fee, komisi, dan keuntungan transaksi. Literatur menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan dapat mendukung keberlanjutan dari profitabilitas, meskipun pada tingkat tertentu juga berpotensi meningkatkan kompleksitas dan risiko operasional. Pada bagian ini, saya membahas mengenai kepemilikan bank sebagai faktor struktural yang mempengaruhi stabilitas dan risiko perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum ini pada pasal 16 bab 4, jenis kepemilikan bank domestik ini meliputi bank milik negara, bank milik pemerintah, bank swasta nasional yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sementara bank asing terdiri dari bank campuran yang merupakan bank yang sahamnya dimiliki bersama oleh pihak asing dan swasta nasional, dan bank asing yang kantor pusatnya berada di luar Indonesia. Kemudian, secara global, sejak awal tahun 1990 terjadi peningkatan kepemilikan bank swasta dan asing dalam perbankan akibat liberalisasi dan globalisasi. Namun, krisis keuangan global 2008 memperlambat ekspansi bank asing, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kehadiran bank asing umumnya menciptakan spillover effect melalui peningkatan efisiensi, teknologi, dan praktik manajemen risiko, serta competition effect yang mendorong perbaikan kinerja pada bank domestik. Temuan empiris menunjukkan bahwa bank asing cenderung memiliki NIM yang lebih tinggi, akses permodalan, likuiditas dari induk, serta efisiensi yang lebih baik, namun lebih sensitif terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, bank milik negara umumnya memiliki ROA yang lebih rendah, meskipun dalam beberapa konteks negara berkembang sempat menunjukkan NIM yang lebih tinggi. Dengan demikian, dampak kepemilikan terhadap kinerja, stabilitas, dan risiko bank tidak seragam dan sangat bergantung pada konteks negara dan karakteristik bank. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kepemilikan bank dipandang sebagai faktor penting yang berpotensi membedakan respon stabilitas dan risiko antara bank domestik dan bank asing, serta relevan dalam menganalisis efektivitas strategi diversifikasi. Pengembangan hipotesis penelitian ini didasarkan pada teori portofolio Markowitz dan temuan empiris terkait diversifikasi perbankan. Secara teoritis, diversifikasi direkomendasikan untuk menurunkan risiko melalui penyebaran exposure. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Sebagian studi menemukan bahwa diversifikasi, khususnya diversifikasi pendapatan, dapat meningkatkan stabilitas bank. Sementara studi lain menunjukkan bahwa diversifikasi ini justru meningkatkan kompleksitas, biaya operasional, dan risiko bila tidak dikelola secara optimal, terutama pada aktivitas non-bunga yang berisiko yang bersifat volatile. Perbedaan hasil juga ditemukan pada diversifikasi aset dan pendanaan yang dampaknya terhadap stabilitas sangat bergantung pada konteks dan karakteristik bank. Oleh karena itu dirumuskan H1 bahwa diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank. Kemudian terdapat perbedaan struktur kepemilikan antara bank domestik dan asing dari sisi model bisnis, akses pendanaan, dan manajemen risiko, sehingga yang akan mempengaruhi dari stabilitas sehingga diajukan pada H2. Jenis kepemilikan bank domestik dan asing memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank. Selanjutnya dari sisi risiko. Dari sisi risiko, diversifikasi berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, namun juga berpotensi menjadi sumber risiko tambahan apabila berlebihan. Berdasarkan argumen tersebut dirumuskan H3, diversifikasi aset, pendanaan, dan pendapatan berpengaruh terhadap risiko bank, serta H4, jenis kepemilikan bank mempengaruhi risiko bank. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dari laporan keuangan Bank Umum Indonesia periode 2017 sampai 2024 dengan frekuensi triwulan yang disusun dalam bentuk data panel. Sampelnya dipilih menggunakan proporsi sampel, mencakup seluruh bank umum selain BPD atau Bank Pembangunan Daerah, untuk menjaga homogenitas dan representatif industri perbankan, karena kalau BPD itu hanya beroperasi pada daerah tertentu. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu stabilitas
stabilitas yang dilambangkan dengan Z-score, dan risiko yang dilambangkan dengan LPTA atau Loss Provisioning to Total Asset. Kemudian dari variabel independen dibagi tiga, yaitu diversifikasi aset yang dilambangkan diprosesikan dengan ASDIF, funding diversification, FUNDIF, dan income diversification atau income DIF. Selain itu digunakan variabel kontrol bank spesifik terkait loan to total asset, loan to deposit ratio, dan deposit to total liabilities. Ini operating efficiency, operating expense to total asset. Operating expense atau aset serta variabel makroekonomi, pertumbuhan ekonominya, PDB, sama inflasi yang diperoleh dari BPS dan Bank Indonesia. Penggunaan variabel makro ini didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi stabilitas perbankan. Penelitian ini juga memasukkan variabel moderasi jenis kepemilikan bank, yaitu bank domestik dan bank asing, untuk menguji perbedaan dampak diversifikasi. Seluruh variabel kontrol dilakukan Winsorizing atau Winsorize 1% dan 99% guna meningkatkan robustness hasil estimasi. Nah, pada bagian metodologi penelitian, studi ini menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan data panel untuk menganalisis pengaruh diversifikasi stabilitas dan risiko bank. Di sini, Y merepresentasikan stabilitas bank yang diukur menggunakan Z-score dan risiko bank yang diukur menggunakan LPTA atau Loss Provisioning Total Asset. Kemudian, untuk menguji perbedaan perilaku antara bank domestik dan bank asing, model dikembangkan dengan menambahkan variabel interaksi masing-masing indikator diversifikasi, yaitu ASDIF DOM yang ASDIF dikali bank type, kemudian FUNDIF bank type, dan income diff bank type. Nah, bank type merupakan variabel dummy untuk jenis bank, nilai 1 untuk bank domestik, nilai 0 untuk bank konvensional. Untuk bank asing, kemudian di sini adalah menjelaskan mengenai dekomposisi variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdiri dari aset, pendanaan, dan pendapatan baik untuk keseluruhan bank, bank domestik maupun bank asing. Pada dekomposisi aset terlihat bahwa portofolio aset perbankan Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada kredit atau loan dengan porsi sekitar 34 dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi kredit tetap menjadi core bisnis perbankan, namun demikian terdapat variasi struktur aset antara bank domestik dan bank asing. Bank domestik cenderung memiliki porsi kredit yang lebih tinggi, sedangkan bank asing relatif lebih terdiversifikasi pada surat berharga dan aset lainnya. Pada dekomposisi pendanaan, sumber dana utama bank masih berasal dari DPK yang mendominasi lebih dari 70% seluruh pendanaan. Bank domestik terlihat lebih bergantung pada dana masyarakat atau DPK, sementara bank asing memiliki porsi pendanaan yang relatif lebih seimbang antara DPK, sumber dana lain, dan ekuitas. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan model bisnis dan akses pendanaan antara kedua kelompok bank. Sementara dekomposisi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan bank masih didominasi oleh pendapatan bunga atau NII dan kontribusi sekitar 70%, baik pada bank domestik maupun bank asing. Porsi pendapatan non bunga yang masih relatif terbatas ini, meskipun bank asing menunjukkan kecenderungan diversifikasi pendapatan yang sedikit lebih baik atau lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum perbankan Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada pendapatan berbasis bunga yang berimplikasi pada sensitivitas kinerja terhadap siklus suku bunga. Ini menunjukkan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian, mencakup variabel dependen, independen, dan variabel kontrol dengan total 2.464 observasi. Untuk variabel dependen, nilai Z-score memiliki rata-rata 8,999 dengan defisit standar yang cukup besar, menunjukkan adalah heterogenitas tingkat stabilitas bank dalam sampel. Rentang nilai yang lebar mengindikasikan perbedaan kondisi risiko dan ketegangan bank, baik antar waktu maupun antar bank. Sementara itu, indikator risiko alternatif, loss provisioning total asset, juga menunjukkan variasi moderat mencerminkan perbedaan profil risiko portofolio kredit antar bank. Pada variabel independen, tingkat diversifikasi aset pendanaan berada pada kisaran menengah dengan variasi yang relatif terbatas yang mengindikasikan bahwa struktur aset dan pendanaan perbankan Indonesia cenderung homogen. Sebaliknya, diversifikasi pendapatan menunjukkan deviasi standar yang lebih besar serta nilai minimum negatif mencerminkan volatilitas pendapatan non bunga dan perbedaan strategi bisnis antar bank. Untuk variabel kontrol bank spesifik, loan to total asset, loan to deposit ratio relatif tinggi, menegaskan dominasi fungsi intermediasi yang kuat. Menegaskan dominasi fungsi intermediasi kredit.
Deposit total liabilities yang tinggi menunjukkan ketergantungan perbankan pada DPK sebagai sumber pendanaan utama, sementara rasio operating expense total aset menunjukkan variasi efisiensi operasional bank. Pada sisi variabel makroekonomi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup besar selama periode pengamatan, mencerminkan adanya fase ekspansi dan kontraksi ekonomi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan risiko bank. Kemudian, dari sisi variabel dependen atas statistik deskriptif berdasarkan jenis bank ini, bank domestik menunjukkan rata-rata skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sama bank asing, yang mengindikasikan tingkat stabilitas yang relatif lebih baik. Namun, bank asing memiliki deviasi standar skor yang lebih rendah, mencerminkan stabilitas yang lebih konsisten. Pada indikator risiko LPTA, kedua kelompok menunjukkan nilai yang relatif sempurna, meskipun bank asing sedikit lebih tinggi mengindikasikan eksposur kredit terhadap aset yang relatif lebih besar. Untuk variabel independen, bank asing cenderung memiliki tingkat diversifikasi aset pendanaan yang lebih tinggi dibandingkan sama bank domestik. Hal ini sejalan dengan model bisnis bank asing yang umumnya lebih terdiversifikasi dan tidak hanya bertumpu pada kredit domestik. Sebaliknya, bank domestik menunjukkan diversifikasi pendapatan yang lebih tinggi, meskipun dengan volatilitas yang juga lebih besar, mencerminkan perbedaan strategi pada sumber pendapatan. Pada variabel kontrol bank spesifik, bank domestik memiliki rasio deposit total liabilities yang lebih tinggi, menunjukkan ketergantungan lebih besar pada DPK. Sementara itu, bank asing memiliki LDR yang lebih tinggi dan lebih volatile, yang menunjukkan strategi penyaluran kredit yang lebih agresif. Dari sisi efisiensi operasional, bank asing menunjukkan OTA yang lebih rendah, mencerminkan efisiensi biaya yang lebih relatif lebih baik dibandingkan bank domestik. Untuk seluruh variabel makroekonomi, nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi identik pada kedua kelompok karena bersifat eksternal dan berlaku sama bagi seluruh bank dalam periode pengamatan. Pada tahap ini, penelitian menentukan model estimasi regresi data panel yang bersifat yang paling tepat melalui serangkaian uji pemilihan model. Pertama, dilakukan uji Co untuk membandingkan CEM, Common Effect Model, dengan Fixed Effect Model. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas di bawah 5%, sehingga model Fixed Effect lebih sesuai dibandingkan sama Common Effect. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk membandingkan Random Effect Model dengan Fixed Effect Model. Dan hasilnya juga menunjukkan probabilitas di bawah tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model estimasi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Sebelum melakukan pemilihan model tersebut, sebenarnya dilakukan dulu uji asumsi klasik untuk memastikan validitas hasil estimasi. Berdasarkan uji multikolinearitas menggunakan eccentric VF, seluruh variabel independen memiliki nilai VF di bawah 2, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dan koefisien dapat diinterpretasikan secara reliable. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di atas 5%, sehingga tidak ditemukan pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas, berdasarkan uji Jarky-Bera, model tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. Namun, mengingat ukuran sampel yang besar, pelanggaran ini tidak berdampak signifikan terhadap hasil estimasi berdasarkan central limit theorem. Oleh karena itu, penelitian tetap dilanjutkan dengan menggunakan fixed effect model sebagaimana direkomendasikan dalam literatur. Oke, pada bagian ini disajikan hasil pengujian empiris mengenai pengaruh diversifikasi terhadap stabilitas bank yang diukur dengan Z-score dan terhadap risiko bank yang diukur dengan LPTA, baik untuk keseluruhan sampel maupun berdasarkan bank domestik dan asing. Untuk K1, yaitu pengaruh diversifikasi terhadap stabilitas bank, hasil estimasi menunjukkan bahwa diversifikasi memang berpengaruh terhadap stabilitas, namun dengan arah yang berbeda antara jenis diversifikasi dan jenis bank. Diversifikasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pada seluruh kelompok bank yang menunjukkan bahwa penyebaran sumber dana mampu meningkatkan ketahanan bank. Sebaliknya, diversifikasi aset berdampak negatif dan signifikan pada bank asing, namun tidak signifikan pada bank domestik, mengindikasikan bahwa ekspansi aset yang lebih berakam pada bank asing justru meningkatkan kompleksitas dan menekan stabilitas. Sementara diversifikasi pendapatan berpengaruh positif pada bank domestik, namun negatif dan signifikan pada bank asing yang menunjukkan perbedaan efektivitas strategi pendapatan antar jenis bank. Dengan demikian, H1-nya diterima secara berbeda-beda atau parsial. Selanjutnya untuk H3 yaitu pengaruh diversifikasi terhadap risiko bank. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diversifikasi aset, diversifikasi pendapatan cenderung meningkatkan risiko bank, terutama pada bank asing, yang tercermin dari peningkatan LPTA. Temuan ini mengindikasikan bahwa diversifikasi tidak selalu berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi dapat menjadi sumber tambahan apabila tidak dikelola secara optimal. Sebaliknya, diversifikasi pendanaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap risiko, yang mengindikasikan bahwa penyebaran sumber dana relatif lebih stabil dan tidak meningkatkan eksposur risiko. Kemudian ini adalah hasil pengujian dengan
bank domestik dan bank asing. Pada bagian ini, hasil pengujian dan memasukkan variabel moderasi jenis kepemilikan bank, yaitu domestik dan bank asing, untuk menguji hadunan 4 menunjukkan bahwa jenis kepemilikan bank secara signifikan memoderasi hubungan antara diversifikasi dan stabilitas maupun risiko bank, sehingga implikasi diversifikasi berbeda antara bank domestik dan bank asing. Untuk H2, pengaruh kepemilikan bank terhadap stabilitas menunjukkan bahwa variabel active DOM, income DOM pada model skor berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efek diversifikasi hasil pendapatan terhadap stabilitas berbeda secara nyata antara bank domestik dan bank asing. Secara khusus, pada bank domestik, diversifikasi aset dan pendapatan juga menurunkan stabilitas dibandingkan sama bank asing yang mengindikasikan adanya keterbatasan kapabilitas manajerial, efisiensi, atau pengelolaan risiko dalam mengelola aktivitas yang semakin terdiversifikasi. Sementara itu, diversifikasi pendanaan tidak dimoderasi secara signifikan oleh jenis kepemilikan, menunjukkan bahwa manfaat stabilitas dari penyebaran sumber dan relatif lebih universal. Selanjutnya untuk H4, yaitu pengaruh kepemilikan bank terhadap risiko, hasil estimasi menunjukkan bahwa jenis kepemilikan secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan dana, terutama diversifikasi pendanaan dan pendapatan. Variabel interaksi Van Dam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LPTA, yang berarti bahwa diversifikasi pendanaan menurunkan risiko pada bank domestik dibandingkan bank asing. Sebaliknya, income Dam berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan justru meningkatkan risiko pada bank domestik. Secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwa kepemilikan bank merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas strategi diversifikasi, sehingga kebijakan dan strategi diversifikasi tidak dapat diterapkan seragam antara bank domestik dan bank asing. Pada bagian kesimpulan, peneliti ini menunjukkan bahwa dampak diversifikasi terhadap stabilitas dan risiko ini tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada jenis diversifikasi dan struktur kepemilikan bank. Secara umum, diversifikasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan Indonesia, namun pada bank asing justru berdampak negatif dan signifikan. Sementara pada bank domestik tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Diversifikasi pendanaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas baik seluruh bank maupun ketika dipisahkan antara bank domestik dan bank asing, menunjukkan pentingnya penyebaran sumber dana dalam menjaga ketahanan bank. Sementara itu, diversifikasi pendapatan tidak berpengaruh signifikan pada keseluruhan sampel, namun menunjukkan efek yang berlawanan ketika dibedakan berdasarkan jenis bank, yaitu meningkatkan stabilitas pada bank domestik, tapi menurunkan pada bank asing. Dari sisi risiko, diversifikasi aset dan pendapatan cenderung meningkatkan risiko dengan efek yang lebih kuat dan signifikan pada bank asing, sedangkan diversifikasi pendanaan tidak meningkatkan risiko secara umum dan bahkan menurunkan risiko pada bank domestik. Temuan ini juga menegaskan bahwa jenis bank secara signifikan memoderasi hubungan antar diversifikasi dengan stabilitas dan risiko, di mana bank domestik lebih diuntungkan oleh diversifikasi pendanaan namun lebih sensitif terhadap pendapatan. Sedangkan pada bank asing, diversifikasi aset dan pendapatan cenderung menurunkan stabilitas dan meningkatkan risiko. Adapun keterbatasan pada penelitian ini terletak pada pengukuran dekomposisi aset dan pendanaan yang masih bersifat besaran atau agregat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mendekomposisi kredit secara sektoral dan segmentasi seperti kredit produktif dan konsumtif, serta membedakan karakter pendanaan antara core atau sticky deposit dan dana yang lebih volatile maupun antara pendanaan retail dan korporasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber stabilitas dan risiko perbankan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.